Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menerapkan rumus yang sudah kita pelajari di modul 1 ke dalam soal cerita. Ada dua tipe soal cerita yang akan kita bahas. Tipe pertama, tempat duduk dalam gedung pertunjukan diatur mulai dari baris ke depan hingga ke belakang. Kursi di baris belakang lebih banyak 4 daripada baris depannya. Nah, ingat dalam matematika, setiap ada angka kita definisikan 4 ini apa. Itu ya. 4 ini adalah beda. Kenapa? Karena kursi di baris belakang lebih banyak. Jadi kalau ada lebih banyak ya, jumlah dan seterusnya bertambah dan seterusnya itu ciri khas dari beda. Ya. Kursi belakang lebih banyak 4 daripada baris depannya. Artinya perbedaan antara baris belakang dengan baris depannya itu adalah 4. Lebih banyak berarti positif. Positif 4. Demikian salah satu tips ya. Tiap ada angka kita tentukan dia sebagai apa. Lanjut. Apabila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi. Di sini kita melewati 2 angka. Di dalam gedung pertunjukan terdapat 5 baris kursi. Ya, ada barisan kursi 15. Berarti itu adalah banyaknya data atau N. Ya, N. Banyaknya baris, ya. Banyaknya bilangan. Berarti ada 15. Dan baris terdepan ada 20 kursi. Terdepan, asal, awal itu adalah suku pertama atau A. Nah, total banyak kursi di gedung pertunjukan tersebut adalah berapa kursi? Kalau berkata tentang total banyak, berarti ini berkaitan dengan deret. Deret itu berkaitan dengan menghitung total, ya. Menghitung total, menjumlahkan total. Itu ciri khas dari deret. Demikian. Kita simak. Baris pertama itu 20. Ya, 20 kursi. Kemudian baris berikutnya kan 4, ya, lebih banyak. Berarti 24. Baris berikutnya tambah 4 lagi 28 dan seterusnya. Sampai totalnya ada 15. Demikian. Ya, sampai suku ke-15. Ya. Nah, kalau dijumlahkan semuanya berapa kursi sebetulnya? Yuk. Kita mengerjakan dengan rumus. Ya. Rumus ini harus sudah hafal ya. S15 adalah N dikali 2A tambah N-1B. Dibagi 2. N-nya 15. Baik, kita ganti N-nya 15. Kemudian A-nya 20 kita ganti. Kemudian B-nya 4 kita ganti. Ya, N-1 berarti 15 kurangi 1 adalah 14. Hitung biasa yang kurung dulu 2 kali 20, 40, 14 kali 4, 56. Kemudian masih kurung, ya, dihitung dulu 40 tambah 56 adalah 96. 2 itu habis membagi 96. Maka silahkan disederhanakan dulu. 96 dibagi 2, 48. Totalnya adalah kita dapatkan 720 kursi. Itu cara menggunakan rumus. Cara kedua, kita lihat awal dan akhir. Karena rumus ini sebetulnya sama, ya. Di modul pertama juga kita selalu pakai 2 cara. Ada yang nyaman langsung ke sini, ada yang nyaman dipecah, ya. Awalnya 20, akhirnya berapa? Nah, kelemahannya adalah kita tidak mengetahui akhir, sehingga kita harus mencari dulu akhir. Ya, suku akhir adalah U15. U15 itu rumusnya kalau dari A berarti A ditambah 14B. Ingat kalau di sini 1, di sini berarti harus 14 supaya totalnya 15. 1 tambah 14, 15. Jadi match dengan ini. Cocok dengan ini. A-nya 20. B-nya adalah 4. Ya, B-nya 4. Sehingga 20 ditambah 56, totalnya 76. Suku terakhir U15 itu adalah 76. Jadi di barisan terakhir ada 76 kursi. Seperti itu. Tinggal dimasukkan ke sini. Kita butuh N. N-nya berapa? Ya, N-nya kalau dari awal sampai 15, berarti N-nya 15. Demikian.
Awalnya 20, akhirnya 76. Tinggal dijumlahkan saja, akan persis sama hasilnya. Ya, pada langkah ini sudah sama hasilnya. Pas. Ya. Demikian dua cara ini. Soal 2. Silakan di-pause dulu, kemudian dipahami. Coba dikerjakan, kita cocokkan jawabannya. Yuk. Bu Husna bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak selama 10 bulan. Dan gaji awal Rp1.600.000. Setiap bulan Bu Husna mendapat kenaikan gaji berkala sebesar 200.000. Baik, ada angka ya, ada angka 10 di sini. Sistem kontrak selama 10 bulan. Berarti ini banyaknya data, banyaknya bilangan, banyaknya bulan adalah 10. Itu ciri khas dari N. Dan gaji awal, ada kata awal berarti suku pertama atau A. 1.600.000. Setiap bulan Bu Husna mendapat kenaikan. Kenaikan berkala. Kalau namanya naik, bertambah, berkurang, itu ciri khas dari beda. Jadi 200.000 ini menginformasikan tentang beda. Ditanyakan total seluruh gaji yang diterima Bu Husna hingga menyelesaikan kontrak kerja. Kontraknya 10 bulan, berarti sampai 10. Masukkan saja ke dalam rumus, N-nya diganti dengan 10. Sehingga N-nya diganti dengan 10, kemudian A-nya 1.600.000, ya. N-1 berarti 10 kurangi 1 itu 9, B-nya 200. Dikalikan biasa, karena 10 ini bisa dibagi 2, ya, habis dibagi 2, maka bisa untuk menyederhanakan kita bagi dulu di awal. Sehingga jadi 5, seperti itu. 2 kali 1.600.000, 3.200.000, 9 kali 200, 1.800.000. Jumlahkan, kita dapatkan 5 dikali 5.000, totalnya adalah 5 juta maksudnya, totalnya adalah 25 juta. Itu total, ya, total yang diterima Bu Husna dari bulan pertama, gaji pertama, dijumlahkan sampai gaji ke-10, dia itu sudah mendapatkan 25 juta dari perusahaan. Kita coba cara 2, awal dan akhir. Ya. Awalnya kita sudah tahu 1.600.000. Kemudian akhirnya yang belum tahu. Akhir itu kan 10 ya, berarti U10 yang harus kita cari. U10 itu A tambah 9B, A-nya 1.600.000 dikali 9 kali 200, seperti ini, totalnya adalah 3.400.000. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus ya. Jumlah data yang kita tinjau adalah 10 ya. Sehingga 10 menggantikan N. Awalnya 1.600.000, akhirnya 3.400.000. 10 bisa dibagi 2 habis, sehingga bisa disederhanakan hasilnya persis sama dengan cara pertama. Sekarang tipe kedua. Tipe kedua ini berbeda dengan tipe 1. Tipe kedua itu bukan di awal yang dihitung, tapi bukan awal aja ya. Di situ. Sehingga rumus itu kan A. A itu awal ya, suku pertama, berarti nggak bisa dipakai. Seperti itu. Tempat duduk dalam gedung pertunjukan diatur mulai dari baris depan ke belakang. Kursi di baris belakang lebih banyak 3 daripada baris depannya. Ini mirip dengan soal 1 ya. Berarti bedanya 3. Dalam gedung pertunjukan itu biasanya terdapat 20 baris kursi dengan baris terdepan 15 kursi. Ya, totalnya biasanya 20. Demikian. Kemudian suku pertamanya adalah 15. Untuk keleluasaan acara, panitia menghilangkan 6 baris kursi dari depan. Nah, 6 baris dihilangkan, ya, diambil kursinya. Mungkin ada acara tertentu yang membutuhkan space lebih gede di depan, maka 6 baris kursi itu dihilangkan oleh panitia. Berarti bukan 12 baris lagi, bukan 20 baris lagi. Biasanya ada 20, dihilangkan 6. Sehingga N yang kita tinjau sebetulnya 20 baris dikurangi 6 baris. Jadi yang kita tinjau sebetulnya hanya 14 baris. Ya. Berapakah kursi yang tersisa? Berarti 14 baris ini. Mulai dari baris ke-7, ke-8, dan seterusnya yang kita hitung. Ya.
suku terdepan adalah 15 kursi, berarti suku pertama 15. Itu angka-angka sudah tercover semua. Yuk, diilustrasikan begini. U1 sampai 6 kan dihilangkan oleh panitia. Berarti yang kita hitung adalah U7 sampai U20. Nah, bagaimana kalau menghitungnya? Seperti ini, ya. Menggunakan indeks maksudnya 20 dikurangi 7. Ingat, di modul pertama, di video pertama, caranya adalah 20 dikurangi 7, tapi harus ditambah 1. Ini sebagai ciri khas. 20 dikurangi 7 itu 13, tambah 1, 14. Ya. Ini cocok dengan cara ini. Secara logika, 20 baris dihilangkan 6. Berarti kan yang kita hitung adalah 14. Ya. Seperti itu. Yuk kita masukkan. Berarti awalnya itu dari suku ke-7. Akhirnya suku ke-20. Totalnya adalah 14. Kita akan cari dulu U7 karena kita tidak tahu. U7 itu rumusnya U1 tambah 6B. U1-nya 15 dari soal, B-nya adalah 3. Demikian dihitung biasa, kita dapatkan angka 33. Kemudian suku akhir U20. U20, U1 tambah 19. Ya, ini fleksibel ya, bisa dari mana saja. Bisa juga bergerak dari U7. Kalau U7 berarti tambah 13B. Ya, itu mohon sudah paham ya. Di modul-modul sebelumnya, video sebelumnya itu dibahas. Baik, U1-nya 15, B-nya 3. Dikalikan biasa, totalnya adalah 72. Ya, itu U20, suku terakhir. Masukkan ke dalam rumus ini, N-nya adalah 14. Ya, yang kita tinjau adalah 14. Jadi, N ini yang kita tinjau, yang kita hitung. Ya. S7 sampai 20 berarti 14 suku. Ya, 14 di sini bisa dibagi 2. Ya, 33 itu awal, 72 itu akhir. 33 itu awal, 72 itu akhir. Sehingga dikalikan kita hasilkan 735 kursi. Ya, ini fleksibelnya rumus awal dan akhir ini. Soal 4. Soal 4 juga sama, dihitungnya tidak dari awal. Silakan di-pause dulu, dibaca, coba pahami, kemudian dikerjakan, nanti kita cocokkan jawabannya. Mari kita cocokkan jawabannya. Pak Rudi bekerja di perusahaan dengan sistem kontrak 14 bulan. Gaji awalnya 1 juta. Setiap bulan ia mendapatkan kenaikan gaji berkala sebesar 100.000. Berarti bedanya 100.000, U1-nya sejuta. Jika gaji 3 bulan pertama ia kirim semua ke orang tuanya untuk melunasi hutang, sedangkan bulan sisanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Berapa total uang gaji yang dia simpan itu? Berarti 14 ya, totalnya 14, kemudian 3 bulan pertama dihilangkan karena dikirim ke orang tua. Berarti 14 dikurangi 3, itu N-nya. Ya, N-nya tinggal 11 bulan lagi. A-nya sejuta, bedanya adalah 100.000. Ya. Berarti mulainya dari bulan keberapa? Mulainya dari bulan keempat. Bulan keempat sampai bulan ke-14. Berapakah total dari bulan keempat sampai bulan 14? Berapa bulan? Berarti tinggal 14 saja dikurangi 4. Ya. 14 dikurangi 4 itu 10 tambah 1 jadi 11. Ya. Atau dengan logika tadi 14 bulan dikurangi 3 bulan, dapatnya 11. Seperti itu. Kalau pakai indeks, ingat harus tambah 1. 14 kurangi 4, 10 tambah 1, 11. 11 tidak bisa dibagi 2, biarkan dulu. Nanti pembaginya adalah yang ini. Suku pertama yang kita tinjau adalah mulai dari 4. U4. Sayangnya kita belum tahu. Kemudian suku akhirnya U14. Kita pun belum tahu. Jadi harus dicari dulu. U4 itu U1 tambah 3B. U1-nya sejuta, B-nya 100, dihitung biasa, kita dapat 1.300.000. Itu suku pertama, suku awal yang kita tinjau. Kemudian suku terakhir kita tinjau adalah 14. 14 itu 1 ditambah 13. U1-nya sejuta, kemudian 13 kali 100, 1.000, 1.300.000. Totalnya adalah 2.300.000 rupiah. Ya. Masukkan ke dalam rumus.
Seperti ini, 1.300.000 tambah 2.300.000 adalah 3.600.000. Kemudian bisa dibagi 2, ya, 1.800.000 dikali 11, 19.800.000 rupiah. Nah, jadi pada bulan ke-14 total yang disimpan oleh dia untuk sendiri adalah 19.800.000 rupiah. Baik, untuk meningkatkan pemahaman, untuk meyakinkan bahwa kita sudah paham, maka perlu berlatih. Ya, ada 4 soal yang kita siapkan. Silahkan di-pause dulu, kemudian disalin dan dicoba cocokkan dengan kunci. Ini soal ketiga dan soal keempat. Ada 2 tipe, soal 1 dan 2 tipe 1, 3 dan 4 ini tipe kedua. Selamat belajar.